Aku dan adik perempuanku tanpa sengaja terhubung dengan dua sistem. Yang satu lagi bisa memperkecil benda hingga 100 kali. Adikku tersenyum lalu memilih sistem pengecilan. Aku hanya bisa memilih yang tersisa. 3 hari kemudian, akhir dunia hujan badai tiba-tiba datang. Seluruh kota terkepung banjir. Semua orang terjebak di rumah dan tidak bisa keluar. Makanan dan sumber daya menjadi masalah paling mematikan. Ayo, sistem diaktifkan. Perbesar. Wah, luar biasa sekali. Hebat sekali, hebat sekali. Ini cukup untuk kami makan sangat lama. Aku mengandalkan sistem pembesaran. Terus memperbesar persediaan yang sedikit. Hemat memakai dan menghitung saat makan. Akhirnya bertahan melalui hari-hari tersulit bersama adik. Namun hujan badai baru saja berakhir. Adik malah marah dan menyalahkanku. Katanya aku baik dalam segala hal kecuali terlalu egois. Padahal bisa mengandalkan sistem pembesaran untuk menyelamatkan Lu Sheng yang ia sukai diam-diam. Orang yang disukai adik Lu Sheng tinggal di seberang pintu. Dia pernah memintaku membantu keluarga Lu Sheng memperbesar makanan. Aku khawatir hati manusia sulit ditebak di akhir dunia. Memilih menolak. Simpan saja rasa sok sucimu. Itu hanya akan membuatmu menjadi mayat berikutnya. Tanpa bantuanku, keluarga Lu Sheng tentu tidak akan bertahan sampai 5 tahun. Dan mati kelaparan sejak awal. Silakan pilih sistem masing-masing. Aku kembali ke hari pemilihan sistem. Sistem kembali meminta kami memilih kemampuan masing-masing. Adegan yang familiar. Proses yang familiar. Adik sempat tertegun lalu segera membuat pilihan. Aku ingin sistem pembesaran. Konfirmasi sistem. Pengikatan selesai. Adik menatapku dengan penuh kebanggaan. Kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Saat itu, aku langsung menyadari. Dia juga terlahir kembali. Aku mencibir dingin dalam hati. Kalau kamu begitu menyukai kakak Lu milikmu, bahkan sampai membenciku dan ingin membunuhku, maka kali ini aku tidak akan peduli lagi padamu. Aku secara sukarela memilih sistem pengecilan. HMPH. Kalau begitu mari lihat siapa yang lebih mampu mengendalikan kekuatan ini. HMPH. Adik tidak sabar mulai menguji kemampuannya. Dia berlari masuk ke ruang kerja. Membuka lemari. Di dalamnya tersembunyi sebuah berlian berkilauan. Dia meletakkan berlian itu di telapak tangannya. Menggunakan sistem pembesaran untuk memperbesar berlian seketika. Ini nyata. Sistem pembesaran benar-benar milikku sekarang. Aku menonton dengan tatapan dingin. Inilah adik yang dulu mati-matian kulindungi. Adik dengan sengaja memamerkan sistem pembesaran. Sekarang sistem pembesaran ini milikku. Apa kamu merasa iri? Lagi pula aku bisa memperbesar apapun yang kuinginkan. Sistem pengecilanmu kelihatannya tidak begitu berguna. Apa bedanya? Hanya sebuah sistem. Kalau kamu suka ambil saja. Melihat aku sama sekali tidak tertarik pada sistem pembesaran. Barulah adik benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Mengira hanya dia satu-satunya yang terlahir kembali. Aku sangat yakin, di kehidupan ini, dia pasti akan pergi menyelamatkan keluarga Lu Sheng. Dan begitu keberadaan sistem diketahui orang lain, dia tidak mungkin aman di akhir dunia. Benar saja adik langsung bergegas pergi. Mengetuk pintu rumah Lu Sheng. Kenapa kamu datang? Kak Lu, ayo kita masuk dan bicara. Begitu pintu seberang tertutup, aku langsung membuka ponsel untuk melihat tanggal. Tanggal 14 masih 3 hari lagi sebelum hujan badai datang. Masih sempat. Aku segera mengemudi langsung ke supermarket. Menyapu bersih semua yang bisa dimakan digunakan dan menyelamatkan hidup. Mie instan, roti beras, tepung, bahan pokok, minyak, tisu, selimut, perlengkapan mandi. Bahkan benih pun ku beli lengkap. Demi memastikan kelangsungan hidup jangka panjang. Aku juga membeli 1 batch anak ayam. Benih bisa ditanam, ayam bisa bertelur. Wajib untuk persediaan jangka panjang. Berhasil. Selanjutnya, aku pergi ke pusat furnitur, melengkapi rumahku dengan 1 set penuh perlengkapan hidup. Furnitur siap, perbekalan lengkap, rumahku berada di lantai tinggi. Hujan badai sebesar apapun tidak akan mengancam. Namun di kehidupan ini, aku tidak berniat hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Aku belanja gila-gilaan, sampai seluruh uang di kartu bankku habis. Yang ini tolong buatkan nota. Baik. Untungnya persiapan sebelum akhir dunia hampir cukup. Sebaliknya, adik jelas tahu akhir dunia akan datang. Namun sama sekali tidak merasa tegang.
Dia yakin sistem pembesaran bisa menyelesaikan segalanya. Bahkan mulai menantikan dirinya menjadi penyelamat. Dia berhayal saat makanan langka, melompat keluar untuk menyelamatkan keluarga Lu Sheng, lalu membuat Lu Sheng jatuh cinta padanya. Aku selalu mengira dia hanya punya rasa suka pada Lu Sheng. Tak disangka ternyata dia benar-benar budak cinta. Kakak, menurutmu kalau aku menyelamatkan keluarga Lu Sheng, apa dia akan jatuh cinta padaku? Tidak, mustahil. Kak Lu pasti akan menyukaiku. Kakak bilang yang jujur, apa kakak juga menyukai Kak Lu? Kamu 2 tahun lebih tua darinya. Jangan berpikir macam-macam. Kamu hanya iri padaku. Aku tidak menanggapi ucapan adik. Hanya menunduk melihat ponsel dan belanja online barang yang kubutuhkan. Aku sudah pernah dibunuh oleh adik sekali. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi untuk kedua kalinya. Kali ini, mati saja kamu sendiri. Kakak kamu punya uang tidak? Pinjami aku puluhan ribu dong. Tidak ada, aku baru beli kulkas. Uangnya sudah habis semua. Ngapain kamu beli kulkas? Aku mau ganti kulkas, tidak boleh ya? Kenapa reaksimu sebesar itu? Tidak. Aku hanya penasaran saja. Hehe kakak, aku ingat di kamarmu masih ada sedikit makanan kan? Aku sudah memberikannya ke lansia sebatang kara di bawah. Lagi pula hidup mereka juga tidak mudah. Kamu tidak marah kan? Aku tidak menyangka setelah terlahir kembali. Dia bukan hanya mendapatkan sistem pembesaran yang diinginkannya. Dia bahkan memberikan semua persediaan terakhirku kepada orang lain. Ini jelas ingin memaksaku mati. Kalau aku tidak terlahir kembali, tanpa sistem, maka pada kiamat hujan badai kali ini, aku pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Melihat adik tersenyum cerah seperti bunga, rasa jijikku padanya semakin bertambah. Kakak, kamu memang yang terbaik. Aku sudah tahu, kamu tidak akan marah hanya karena hal kecil seperti ini. Aku capek. Aku kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Begitu berbalik aku langsung bersembunyi di kamarku sendiri. Mulai merencanakan tempat perlindungan untuk diriku sendiri. Aku juga membeli peralatan pembangkit listrik tenaga angin. Dengan begitu saat angin kencang dan hujan badai, aku tetap bisa memiliki listrik tanpa henti. Semua yang kubutuhkan sudah kusiapkan sepenuhnya. Sekarang aku hanya perlu menunggu sisa waktu dengan tenang. Adik merasa dirinya punya sistem pembesaran. Jadi sama sekali tidak panik. Dia memakai uang sakunya membeli makanan beberapa ratus ribu. Diam-diam dikunci di kamarnya sendiri. Seolah takut aku akan mencurinya. Aku langsung meninggalkan rumah yang kubeli ini. Kalau terus bersembunyi di rumah ini, tidak peduli sekecil apa aku tetap berpeluang ditemukan oleh mereka. Karena itu aku mengincar tempat lain, yaitu satu ruang rahasia lain di kamarku. Ini adalah ruangan kecil yang kubuat khusus. Saat merenovasi rumah dulu, aku sama sekali tidak pernah memberitahu adik tentang tempat ini. Ruangan kecil ini tidak besar. Lebarnya hanya sebesar satu toilet kecil. Namun setelah aku mengecil, bagiku, tempat ini adalah rumah aman. Saklar ruangan ini harus diakses lewat perangkat ponselku. Jadi aku sama sekali tidak khawatir akan ditemukan adik. Bahkan jika dia menemukannya, dia juga tidak akan bisa membukanya. Selain itu, aku juga sengaja berkendara ke alam liar belasan kilometer jauhnya, menggunakan sistem pengecilan untuk mengecilkan sebidang tanah. Dengan begitu nantinya, aku bisa memanfaatkan tanah dan benih untuk menanam sayuran dan hidup mandiri. Aku juga mengecilkan beberapa pohon, lalu membawanya kembali. Dalam sekejap, makanan dan furnitur yang kupesan semuanya tiba. Saat ini tinggal 1 hari lagi sebelum hujan badai datang. Aku mengatur alamat pengiriman ke rumah desa tempat aku pernah tinggal. Desa itu sudah lama ditinggalkan. Hampir tidak ada orang yang tinggal. Rumah itu dipenuhi furnitur peralatan listrik dan makanan, serta berbagai macam benda kecil. Saat tidak ada orang di sekitar, aku menggunakan sistem pengecilan untuk mengecilkan semuanya, lalu memasukkannya ke dalam kotak yang sudah kusiapkan. Terakhir, aku sempat ragu sejenak, namun tetap mengecilkan rumah 1 lantai ini, dan membawanya kembali bersama yang lain. Walaupun sudah agak tua, namun setelah direnovasi masih layak ditinggali. Memanfaatkan malam yang sepi, aku kembali mengemudi pulang semalaman, dan memasukkan semua barang ini ke dalam ruang rahasia. Adik akhir-akhir ini sangat bersemangat, merasa dirinya sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Jadi sama sekali tidak memperhatikan kemana aku pergi. Di dalam ruang rahasia, aku sudah lama memasang sistem penyaring udara.
Bahkan jika tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun, aku tidak perlu khawatir kehabisan oksigen. Setelah semalaman penataan yang teliti, ruang rahasia itu sepenuhnya berubah menjadi sebuah pertanian kecil. Anak ayam super kecil bersuara sangat lemah, sedang menunduk mencari serangga di tumpukan rumput. Di luar pertanian masih ada rumah kecilku. Di dalamnya berbagai peralatan rumah tangga lengkap. Sekarang akhirnya aku bisa merasa tenang, menunggu hujan badai datang dengan tenang. Setengah hari terakhir, adik kembali pergi ke rumah Luseng. Keluarga Luseng sepertinya tidak terlalu menyukainya. Aduh, gadis kecil di seberang itu sudah sebesar itu. Masih setiap hari masuk ke kamar anakku. Tidak tahu malu sama sekali. Menurutku dia pasti mengincar anakmu. Kamu akan dapat menantu perempuan. Dengan penampilan miskin begitu masih mau menikah dengan anakku. Tidak mungkin, hahaha. Namun adik tidak peduli dengan pendapat mereka. Terus saja masuk ke kamar Luseng. Luseng, aku membawakanmu makanan enak. 1 jam lagi sebelum hujan badai datang, aku menelepon adik. Halo, ada urusan di kantor. Malam ini aku lembur dan tidak pulang. Oh, baik kakak. Sudah kuduga dia juga tidak mungkin mengingatkanku soal keselamatan. Lagi pula aku menelepon hanya untuk mengelabui. Membuatnya mengira aku sudah meninggalkan rumah. Saat adik tidak ada di rumah, aku memasang di rumah, dan di lorong luar pintu kamera tersembunyi. Dengan begitu, aku bisa lewat video di ponsel, mengamati setiap gerak di dalam dan luar rumah. Untuk berjaga-jaga, aku bahkan memasang juga di luar pintu rumah Luseng. Setelah semua ini siap, lalu aku mengendalikan ponsel membuka ruang rahasia di kamar tidur. Pertunjukan sesungguhnya dimulai.